Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, di kesempatan kali ini saya akan membahas soal latihan 3.1 di buku paket ya. Di soal ini hanya berkaitan tentang relasi, bukan tentang fungsi ya. Oke, langsung aja kita bahas dari soal nomor 1. Relasi yang dapat dibuat dari himpunan A yang beranggotakan 4, 9, 16, 25 ke himpunan B yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 adalah, ini ada kurang dari, akar dari, kelipatan dari, kuadrat dari ya. Untuk menyelesaikan soal ini saya lebih suka pakai diagram panah ya. Di ini himpunan A anggotanya adalah 4, 9, 16, dan 25. Ini adalah himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita memilih A, kita tinggal mengucapkan aja ya. 4 adalah kurang dari 1, salah kan ya? 4 adalah kurang dari 2, salah, seharusnya lebih dari ya. 9 adalah kurang dari 1, salah, 9 kurang dari 2, salah, 9 kurang dari 5, salah, seharusnya lebih dari. Oke, untuk yang A, saya tidak memilih ya. Akar dari bagaimana? 4 adalah akar dari 1, salah ya. 4 adalah akar dari 2, salah. 4 adalah akar dari 3, salah. Jadi untuk yang B tidak saya pilih. Untuk yang C, 4 adalah kelipatan dari 1, benar. 4 adalah kelipatan dari 2, benar. Artinya kelipatan itu bisa dibagi enggak? 4 bisa dibagi 1 kan ya? 4 bisa dibagi 2, 4 juga bisa dibagi 4, 9 bisa dibagi 1, 9 juga bisa dibagi 3, 16 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, 25 bisa dibagi 1, bisa dibagi 5. Kemungkinan C memang benar ya. Oke, kuadrat dari 4 adalah kuadrat dari 1, salah. 4 adalah kuadrat dari 2, benar. 9 adalah kuadrat dari 3, benar. 16 kuadrat dari 4, benar. Ya tah, karena 4 kuadrat kan 16 ya. 25 adalah kuadrat dari 5. Jadi kalau saya memilih C dan D ya jawabannya. Jadi saya pilih dua jawaban, C dan D. Tapi yang terbanyak jawabannya adalah justru yang C ya. Karena 4 dipetakan ke 1, 4 juga dipetakan ke 2, 4 juga dipetakan ke 4. Jadi 4 adalah kelipatan dari 1, kelipatan dari 2, kelipatan dari 4 ya. 9 kelipatan dari 1, 9 kelipatan dari 3. 16 kelipatan dari 1, 16 kelipatan dari 2, 16 kelipatan dari 4. 25 kelipatan dari 1 dan 25 kelipatan dari 5. Jadi ini relasinya mempunyai anggota yang banyak ya. Beda kalau kita pakai kuadrat dari. Oke, 4 adalah akar kuadrat dari 2, benar, karena 2 kuadrat adalah 4. 9 kuadrat dari 3, benar. 16 kuadrat dari 4, benar. 25 kuadrat dari 5, benar ya. Jadi ini hanya mempunyai 4 pemetaan, sedangkan ini mempunyai banyak sekali pemetaannya. Jadi jawabannya dua-duanya benar, C dan D, karena dua-duanya adalah merupakan relasi ya. Oke, saya langsung masuk ke soal nomor 2. Tentukan aturan relasi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan H jika diketahui P-nya 2, 3, 4, 6, 8, 10 dan himpunan H-nya 1, 2, 3, 5 serta himpunan pasangan berurutannya adalah 21, 42, 63, 10, 5. Oke, kalau kita lihat 2 ini dipetakan ke 1 ya. Jadi kalau kita gambar diagram panahnya ini supaya lebih mudah, 2 ini kan dipetakan ke 1 ya. 4 dipetakan ke 2, berarti menurut kalian apa nih? 6 dipetakan ke 3 dan 10 dipetakan ke 5. Nah, berarti ini adalah setengah 2 kali dari ya. Jadi relasi yang benar adalah 2 kali dari. Oke, lanjut yang nomor 3. Dari diagram di bawah tentukan aturan relasi yang mungkin. Oke, kalian disuruh menyebutkan berbagai macam jenis relasi yang mungkin antara himpunan A dan himpunan B. Oke, saya coba mulai dari misalkan ya, ini bisa lebih dari ya. Di nomor relasinya bisa saya tulis lebih dari. 0 lebih dari 0 salah, 0 lebih dari 1 salah, 0 lebih dari 2 salah ya. 0 artinya tidak bisa dipetakan nih, karena ini nilainya paling kecil ya.
1 lebih dari 0 benar, 1 lebih dari 1 bukan, 1 lebih dari 2 salah ya. Jadi apalagi 3, apalagi 4. Oke, 4 lebih dari 0 benar, 4 lebih dari 1 benar, 4 lebih dari 2 benar, 4 lebih dari 3 benar ya. 9 lebih dari 0 benar, 9 lebih dari 1, 9 lebih dari 2, 9 lebih dari 3, 9 lebih dari 4. Ini adalah relasi yang pertama, yaitu lebih dari. Oke, kita nyoba yang berikutnya, misalkan bagaimana kalau kurang dari gitu ya. Ini kurang dari 0 adalah kurang dari 0 salah ya. 0 kurang dari 1 benar, 0 kurang dari 2 benar, 0 kurang dari 3, 0 juga kurang dari 4. Nah benar ya. 1 kurang dari 1 salah ya. 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4, 4 kurang dari nggak ada ya, 4 kurang nggak ada nih, 9 juga nggak ada. Jadi untuk kurang dari cuma seperti ini aja. Jadi caranya supaya nggak bingung, kalian ucapkan aja 4 adalah kurang dari 3. Salah kan ya, seharusnya 4 itu adalah lebih dari 3. Jadi dinalar sedikit, maka kalian insya Allah bisa menentukan benar atau salahnya ya. Oke, kita coba lagi, misalkan kuadrat dari ya. Nah, kuadrat dari, kita tinggal mengucapkan 0 adalah kuadrat dari 0 benar, karena 0 kuadrat kan 0 ya. 1 kuadrat dari 1 benar, karena 1 kuadrat 1. 4 adalah kuadrat dari 2 benar, karena 2 kuadrat 4. 9 adalah kuadrat dari 3 benar, karena 3 kuadrat sama dengan 9 ya. Oke, apalagi kira-kira kita bisa pakai 1 lebihnya gitu ya. Kita coba mulai dari 1 ya. 1 adalah 1 lebihnya dari 0. Jadi 0 ditambah 1 kan 1 ya. Nah, benar. Jadi ibaratnya ini kalau ada 1 lebihnya berarti yang sebelah sini kurangi 1. Berarti 4 adalah 1 lebihnya dari 3. Benar kan ya? Karena 3 tambah 1 kan 4. Nah, ini hanya punya 2 pemetaan. Oke, selanjutnya ini bisa kita ganti 2 lebihnya dari gitu ya. Berarti kalau ini dikurangi 2 berapa nih? Nah, ini berarti 4 adalah 2 lebihnya dari 2, karena 2 ditambah 2 adalah 4. Nah, di sini yang dikurangi 2, kali ini kurangi 2, 7, di sini enggak ada ya. Ini juga enggak ada, berarti ini hanya punya 1 anggota ya. Jadi hanya punya 1 pemetaan gini. Kita nyoba lagi, misalkan apa nih? Kalau ini lebih, sekarang kita nyoba kurang ya. 1 kurangnya dari. Jadi kalau 1 kurangnya, ya ini ditambah 1 gitu ya. 0 tambah 1, 1 berarti ya ke sini ya. Jadi 0 adalah 1 kurangnya dari 1. Jadi kalau ini dikurangi 1 kan 0. 1 adalah 1 kurangnya dari 2. Karena 2 dikurangi 1 ya 1 gitu ya. Jadi supaya lebih mudah, kalau 1 kurangnya ini tambahkan 1 gitu ya. Berarti 0 tambah 1 berarti 1. Ya sudah, ini dipetakan ke 1. 1 tambah 1 2, ya sudah, ini dipetakan ke 2. Ini ditambah 1 5, enggak ada. Ini tambah 1 10, enggak ada. Ya sudah, ini mempunyai 2 anggota ya. Dan seterusnya ya. Jadi Anda bisa mencoba, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Sepanjang dia punya anggota, udah pakai aja, nggak apa-apa, meskipun dia hanya 1 anggota gitu ya. Oke, lanjut yang nomor 4. Perhatikan 2 himpunan berikut. Buatlah nama relasi yang mungkin antara kedua himpunan itu. Oke, kita lihat nih ya. Ini ada Jakarta, Indonesia. Ini kayaknya nama relasinya apa nih? Ibu kota ya. Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia, ya kan ya. Malaysia ibu kota dari ini kayaknya terbalik ya. Seharusnya ini Indonesia bukan di sini. Ini Jakarta nama kotanya. Yang ini Indonesia ya. Ya namanya orang salah ketik lumrah ya. Karena ini nama negara semua nih. Ini nama kota semua. Jadi kayaknya ini terbalik ya. Jadi Indonesia ibu kotanya adalah Jakarta. Malaysia ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Thailand ibu kotanya adalah Bangkok. Filipina ibu kotanya adalah Manila. India ibu kotanya adalah New Delhi. Jadi untuk jawaban A ini adalah ibu kotanya ya. Nah, saya pakai relasi ibu kotanya adalah gitu ya. Atau tulis ibu kotanya aja juga nggak apa-apa.
Untuk yang B, gambarlah diagram panah dari setiap anggota himpunan A ke setiap anggota himpunan B sehingga sesuai dengan relasi yang telah kamu buat. Ya sudah, ini ya. Oke, lanjut ke nomor 4. Buatlah diagram kartesius dari relasi 1 lebihnya dari himpunan 2, 3, 5, 9, 12 ke himpunan 1, 4, 7, 10, 13. Oke, kita coba dulu pakai diagram panah ya. Oke, 1 lebihnya dari, kalau 1 lebihnya patokannya adalah kalau ini lebih Anda kurang. Jadi 2 kurangi 1 berapa? 1 kan ya, ya sudah. Nah, seperti ini. Jadi Anda tinggal mengurangi 1, 1, 1 gitu ya. Jadi 3 kurangi 1, 2 enggak ada. Berarti 5 kurangi 1, 4. Nah, di sini 9 kurangi 1, 8 enggak ada. 12 kurangi 1 enggak ada ya. Berarti anggotanya cuma 2. Nah, di sini kemudian kita disuruh untuk membuat diagram kartesiusnya. Ya sudah, kita tinggal ngeplot aja. Oke, kalau kita tulis pasangan berurutannya kan kurung perawal dulu ya. Berarti 2,1 sama 5,4 gini ya. Berarti hanya ketemu 2 koordinat, ya sudah tinggal kita ngeplot aja di sini 2,1. Ini 2,1 ya. Nah, di sini sama 5,4 di sini. Ya sudah selesai. Oke, lanjut ke nomor 6. Diketahui A anggotanya 2, 6, 8, 9, 15, 17, 21 dan B 3, 4, 5, 7. Nyatakanlah hubungan dari himpunan A ke himpunan B sebagai relasi kelipatan dari ya dengan menggunakan diagram panah. Oke, kita gambar dulu himpunan A dan himpunan B sama nama relasinya ya. Jadi kalau kelipatan itu bahasa gampangannya apakah angka ini bisa dibagi angka yang ini gitu ya. Nah, sekarang kita lihat 2 bisa enggak dibagi 3? Ya enggak bisa. 2 bisa dibagi 4? Enggak bisa. 2 bagi 5? Enggak bisa. Bagi 7 apalagi ya. Sekarang 6 bisa dibagi 3? Bisa. Ya sudah, kita panahkan ke sini. Kita petakan 6 ini ke 3. 6 bisa enggak dibagi 4, 5, dan 7? Enggak bisa. Ya sudah, berhenti di hanya ada satu pemetaan aja ya. 8 bisa dibagi 4? Ya sudah, 8 bagi 4. Oke, kita petakan 8 ke 4 dibagi 5 dan 7 nggak bisa ya 8 ya. Oke, 9 bisa dibagi 3. Oke, langsung kita petakan ke 3. 9 nggak bisa dibagi ini ya, 4, 5, 7 ya sudah. Lanjut ke 15 bisa dibagi 3, bisa dibagi 5 ya, ya sudah. Kita petakan ke 3 sama ke 5. 17 ini kan bilangan prima, berarti nggak bisa dibagi ini. Ya sudah, ini berarti nggak ada anggotanya. Untuk 21 bisa dibagi 3 dan 7 ya. Nah, ya sudah. Nah, ini adalah diagram panah dari relasi himpunan A ke himpunan B ya. Dengan relasi kelipatan dari. Oke, lanjut ke nomor 7. Buatlah diagram panah dari relasi 3 kalinya dari himpunan K ke himpunan L. Oke, kita bikin lagi diagram panahnya dulu ya. Kita tulis himpunannya dulu. Dan nama relasinya jangan lupa ditulis ya. Oke, ini 3 kalinya ya. Jadi 3 kalinya, kalau 3 kalinya ini jangan dikalikan 3, 6 kali 3 18, enggak. Jadi bahasanya kebalikan ya. Kalau ini 3 kalinya ya sudah, ini bagi gitu ya. Jadi 6 bagi 3 berapa? 2 ya sudah. Berarti 6 bagi 3 2, berarti 6 kita petakan ke 2. 9 bagi 3 berapa? 3 ya sudah, 9 kita petakan ke 3. Ini bagi 3 5 ya sudah, kita petakan ke 5. Ini bagi 3 7 enggak ada, ya enggak perlu dipetakan. 24 dibagi 3 8 ya sudah, kita petakan ke 8. 27 dibagi 3 9 ya, ya sudah. 27 kita petakan 9 ya sudah. Ini adalah diagram panah dari relasi 3 kalinya dari himpunan K ke himpunan LA. Ini belum diganti ya. Ini himpunan K, ini himpunan L. Oke, nomor 8 ya. Diketahui himpunan B anggotanya 1 2 3 4 5 6 dan himpunan H 3 4 5 6 8. Nyatakan relasi faktor dari himpunan B ke himpunan H dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Oke, kita gambar dulu himpunan B sama himpunan H-nya ya. Ini belum diganti lagi. Oke, saya ganti dulu. B, H. Oke, ini faktor dari ya. Jadi faktor dari.
Misalkan ini kita coba 3 itu faktornya kan 1 dan 3 ya. 4 ini faktornya adalah 1 sama 4, 2 kali 2 kan 4 ya. Kalau 5 hanya ada 1 dan 5, kalau 6, 1, 6, 2 dan 3 ya. Kalau 8, 1, 8, 2 sama 4. Nah, berarti 1 ini kan kalau kita lihat 1 kan faktor dari 3, faktor dari 4, faktor dari 5, faktor dari 6, faktor dari 8. Berarti 1 ini dipetakan ke 3, 4, 5, 6, 8. Jadi seperti ini ya. Nah, sekarang 2, karena 2 kali 2 ketemu 4 ya, berarti 2 dipetakan ke 4, 2 juga dipetakan ke 6 dan 8 ya. 2 kali 3 kan 6 ya, berarti 2 itu faktor dari 6, 2 kali 4 adalah 8, berarti 2 faktor dari 8. Kalau 3 faktor dari 3 ya, jelas 3 adalah faktor dari 6, jadi karena 3 kali 2 kan 6 ya. Kalau 4 dipetakan ke 4 sama ke 8 ya. 5 dipetakan ke 5 doang, 6 hanya dipetakan ke 6 doang ya. Nah, yang ditanyakan adalah kalian disuruh menuliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Ya, ini gampang aja, Anda tinggal menulis saja. Berarti 1,3 titik koma, terus 1,4 ya, 1,5, terus 1,6, 1,8. Nah, berarti ketemu cukup banyak pasangan berurutannya ya. Oke, lanjut ke nomor 9. Diketahui dua himpunan A 0123 dan B 02468. Tuliskan relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B sebanyak mungkin yang dapat kalian temukan dan nyatakan dengan 3 cara yang telah kalian pelajari. Ini cukup panjang ya, karena kita disuruh menuliskan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Saya akan kasih contoh satu ya. Jadi relasi yang pertama, kemungkinan yang pertama yang mungkin adalah seperti ini, lebih besar dari ya. Jadi 0 lebih besar dari 0, salah. 0 lebih besar dari 2, salah. Jadi 0 tidak punya anggota ya, karena 0 ini lebih kecil dari ini semua. Oke, 1 lebih besar dari 0, benar, kita petakan. 1 lebih besar dari 2, enggak ya. Oke, lanjut, berarti 2 ini lebih besar dari 0, iya. Terus 3 lebih besar dari 0, benar. 3 lebih besar dari 2, benar ya. Jadi dia mempunyai 4 pemetaan gini. Nah, kemudian kita susun, kita tulis pasangan berurutannya. Berarti ini yang pertama 1,0, kemudian 2,0, 3,0, dan 3,2 ya. Kalian tinggal melihat panahnya ini aja ya. Oke, kemudian kita plot koordinat ini ke dalam diagram kartesius seperti ini. Jadi 1,0 berarti 1,0, di sini berarti ya. Terus 2,0, 3,0 berarti di sini, 3,0 di sini. Terus yang terakhir 3,2 berarti 3,2. Berarti di sini ya. Ya, saya kira untuk merubah ke pasangan berurutan atau ke diagram kartesius mudah ya. Jadi saya akan fokus ke arah ininya, nama relasinya ya. Relasi yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah lebih kecil dari, berarti 0 lebih kecil dari 2, 0 lebih kecil dari 4, lebih kecil dari 6 dan 8. Terus 1 lebih kecil dari 2, 1 lebih kecil dari 4, lebih kecil dari 6, lebih kecil dari 8 juga ya. 2 lebih kecil dari 4, benar. 2 lebih kecil dari 6, 2 lebih kecil dari 8 juga. Oke, 3 lebih kecil dari 4, lebih kecil dari 6, dan lebih kecil dari 8. Nah, saya kira ini enggak ada kesulitan ya. Kemudian Anda bikin pasangan berurutannya, terus bikin diagram kartesiusnya, selesai. Oke, kemungkinan yang ketiga faktor dari ya. Jadi faktor dari, jadi bilangan-bilangan di sini kalau dikalikan hasilnya bisa ketemu enggak dengan bilangan-bilangan di sini. Oke, 0 adalah faktor dari 0. Ya, benar ya, 0 faktor dari 0 seharusnya nih. Oke. Kita bikin yang pertama dulu, ini terlewat.
1 faktor dari 2 benar, 1 faktor dari 4, dari 6, dari 8 ya. 2 berarti kedua sama keempat 6, 8 ya. Oke, 3 berarti faktornya 6 sama 6 doang ya. Oke, ini tinggal dibikinkan pasangan berurutannya, lalu dibikin diagram kartesiusnya ya. Lanjut, kemungkinan yang berikutnya 1 kurangnya. Nah, ini kalau ada 1 kurangnya, yang ini jangan dikurangi 1, tapi justru kebalikannya. Jadi ini ditambah 1. Berarti 0 tambah 1, 1, ini tidak ada. 1 tambah 1, 2, ya sudah, kita petakan 1 ke 2. 2 tambah 1, 3, enggak ada. 3 tambah 1, 4. Nah, ini hanya punya 2 pemetaan. Oke, kemungkinan yang berikutnya 2 kurangnya. Ingat, kalau kurangnya ini jangan dikurang tapi ditambah ya. Berarti 0 tambah 2, 2. Oke. 1 tambah 2, 3, enggak ada. 2 tambah 2, 4. Berarti 2 dipetakan ke 4. 3 tambah 2, 5, enggak ada. Oke, kemungkinan yang berikutnya 3 kurangnya. Jadi kalau 3 kurangnya ini berarti ini ditambah 3 ya. 0 tambah 3 enggak ada. Terus 1 tambah 3, 4. Oke. 2 tambah 3, 5, enggak ada. 3 tambah 3, 6. Oke. Lanjut, kemungkinan yang berikutnya adalah 1 lebihnya. Nah, kalau 1 lebihnya berarti yang sebelah sini dikurangi 1 ya. Jadi kebalikannya, kalau lebih Anda kurangi. Berarti kalau dikurangi 1 min 1 ya enggak ada ya. 1 kurangi 1, 0. Berarti kita petakan 1 ke 0. 2 kurangi 1, 1. 3 kurangi 1, 2. Oke, ini ada. Oke ya. Satu lagi mungkin akar dari ya. 0, akar dari 0 benar. Ini kita petakan dulu. Kemudian 1 akar dari 1 enggak ada ya. 2 akar dari 4 benar. Oke, 3 akar dari 9 enggak ada, ya sudah. Oke, ini adalah berbagai macam kemungkinan ya. Anda bisa cari yang lain, kemudian bikin pasangan berurutannya dan plot ke dalam diagram kartesius. Oke, saya kira nomor 9 cukup ya. Kita lanjut ke nomor 10. Perhatikan gambar berikut, tentukan relasi yang memenuhi dari diagram tersebut. Kemudian nyatakan dalam diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Oke, langkah pertama kita gambar dulu 2 himpunannya ya. Nah, menurut kalian ini ada himpunan P dan Q. Menurut kalian mana P dan mana Q? Nah, patokannya adalah yang bawah ini sebelah kiri ya. Berarti ini himpunan P di sini. Yang berdiri ini bagian yang sebelah kanan gitu ya. Oke, anggotanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditulis. Terus yang ini Q-nya juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini 1 dipetakan ke 1 berarti seperti ini. 1 dipetakan kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Berarti seperti ini. Nah, ini lebih bagus nggak perlu ditulis ya. Nah, nggak usah. Hapus saja nih. Oke, lanjut 2 dipetakan kedua, 2 dipetakan kedua, dan 2 dipetakan ke 4. Kemudian 3 dipetakan ke 3, 4 dipetakan ke 4, dan 5 dipetakan ke 5. Nah, kira-kira nama relasinya apa nih kira-kira nih? Nah, ini kayak lebih mendekati ke arah faktor dari ya. Jadi faktor dari. Terus ini disuruh bikin diagram panahnya sudah, kemudian pasangan berurutannya ya sudah, Anda tinggal ngeplot aja. Anda bisa melihat ini 1,1, 1,2 dan seterusnya, atau pakai ini, tulis saja koordinatnya ini 1,1 titik koma 1,2, terus 1,3, 1,4, 1,5 ya, terus 2,2, 2,4, terus ini 3,3, terus ini 4,4 dan 6 berapa nih 5,5 ya. Jadi ini saya kira nggak terlalu susah, Anda tinggal menuliskannya ya. Oke, ini adalah sesi pertama dari pembahasan soal 3.1. Jadi ada kalau nggak salah 15 soal ya, jadi cukup panjang. Jadi ini saya bagi 2 sesi. Oke, untuk soal berikutnya akan kita bahas di video berikutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.